The golden rule. He who has the gold makes the rules. So how are you gonna make it? I deliver a hard day's work for my money. I just want the chance. It'll come. I believe in America. I follow the rules. Hai guys, jumpa lagi di Sicario HV. Kali ini saya akan menyajikan film alien fiksi ilmiah yang rilis tahun 1988 yang berjudul The Live. Film yang menceritakan penyusupan di kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para alien. Apakah ada hal yang bisa kita pelajari dari film ini? Skui, kita kemon. Di dekade 80-an, Amerika mengalami kondisi depresi ekonomi yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Termasuk jagoan kita di film ini, Nada, seorang pengangguran yang menggelandang mencoba mencari pekerjaan. Mencoba melamar ke kota melalui job fair, tapi belum ada yang menerimanya. Lanjut berjalan tanpa arah, dia tanpa sengaja bertemu pendeta buta yang berdakwah memperingatkan bahwa manusia harus sadar dan bangkit atau mereka akan mengendalikan kita. Nggak lama, ada dua bapak-bapak yang nggak pernah salah datang dan mengamankan pendeta agar berhenti menyebarkan ketakutan dengan berita hoax. Nada yang merasa janggal dengan kejadian itu, lanjut berjalan pergi dan kemudian menuju wilayah proyek bangunan, yang akhirnya dia diterima bekerja menjadi kuli proyek. Di sini, dia berkenalan dan bersohiban sesama kuproy berotot bernama Frank, yang kemudian selesai kerja, Nada diajak Frank untuk tinggal di lingkungan komplek kumuh. Walau terlihat kumuh dan kismin, tapi orang-orang di sini sangat ramah dan saling peduli. Saat makan, Frank bercerita bahwa dia sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Frank sudah kangen lama nggak pulang kampung, bukan karena ada pembatasan mudik, tapi semata karena ongkosnya mahal. Saat istirahat malam, tiba-tiba terjadi gangguan di siaran TV dan berganti tayangan seorang bapak-bapak yang menyampaikan bahwa seorang miskin semakin bertambah, hukum dan keadilan dipermainkan seenaknya oleh para elit. Mereka ingin mengendalikan kehidupan kita dan mengambil alih dunia melalui gelombang sinyal pengacau pikiran. Nada yang nonton bingung dengan siapa yang dimaksud oleh kata mereka, yang pada akhirnya nggak ada seorang pun penonton yang mengerti dan peduli dengan maksud siaran aneh itu. Di kejauhan, Nada melihat beberapa orang yang gelagatnya mencurigakan masuk ke sebuah gereja. Esoknya, karena kepo, si Nada iseng menyelinap masuk ke gereja. Di dalam gereja, dia nemu banyak kacamata hitam, ada yang tergeletak di meja dan juga yang di kardus. Gak sengaja, dia juga nemu lemari rahasia di dinding, yang isinya juga kotak kardus. Saat pengen pergi, Nada kepergok pendeta buta yang membujuknya untuk bergabung berjuang bersama. Nada kabur ketakutan dari pujukan pendeta. Malam berikutnya, rombongan bapak-bapak nggak pernah salah datang menggusur komplek kumuh dengan bulldozer dan menangkapi orang-orang yang berada di gereja. Keesokannya, Nada mendatangi gereja yang isi ruangannya berantakan. Dia menemukan masih ada kotak kardus yang tertinggal di lemari rahasia nggak ditemukan oleh para polisi. Merasa sayang untuk ditinggal, Nada mengambilnya. Di sebuah gang sepi, dia membukanya dan di dalamnya hanya berisi kacamata hitam, nggak ada barang berharga. Dia mengambil satu dan menyembunyikan sisanya di tong sampah. Nada mencoba memakainya untuk bergaya saat jalan-jalan di keramaian kota. Yang kemudian tiba-tiba semuanya, dari papan iklan, majalah, koran, hingga baju orang-orang berubah menjadi pemandangan hitam putih. Selain itu, semua iklan dan buku tertulis pesan singkat perintah tentang isi sebenarnya. Seperti patuh, tidak ada kebebasan berpendapat, beli, rebahan, habiskan, dan lain-lain. Dan hal aneh lain yang dia lihat ketika bertemu dengan seorang bapak berbaju jas rapi yang berwajah tengkorak. Tapi ketika dia melepas kacamata, bapak itu nampak seperti orang normal. Nada merasa kebingungan dengan semakin banyak bertemu orang-orang yang berwajah tengkorak di mana-mana. Akhirnya, dia menyadari bahwa hanya dia yang memakai kacamata hitam khususlah yang bisa melihat para alien. Kebanyakan dari mereka berpenampilan seperti orang kaya dan berada. Nada yang gak tahan cuman dia melihatnya, mengejek salah satu alien yang berpenampilan nenek-nenek, yang kemudian dia dilaporkan ke polisi atas perbuatan tak menyenangkan. Dia melumpuhkan 2 polisi yang ternyata juga alien, mengambil senjata dan membunuh keduanya. Nada yang memegang senjata menembaki para alien yang dia jumpai di bank. Dia mulai menyadari bahwa para orang kaya dan pejabat telah dipengaruhi pikirannya oleh para alien melalui suatu gelombang sinyal rahasia, yang kemudian mereka bisa menguasai dunia dan menikmati kemewahan hidup. Keluar dari bank, Nada juga menembak jatuh drone yang mengikutinya. Setelah bertindak membabi buta menembaki orang-orang alien, Nada sekarang dicap menjadi buronan teroris yang paling dicari, sehingga dia harus sembunyi baik dari alien atau para bapak yang gak pernah salah. Di sebuah gedung parkir, Nada menyandera seorang cewek pirang dan memaksa untuk membawanya sembunyi ke rumahnya.
Di tempat si cewek yang bernama Holly, Nada bercerita tentang para alien dan meminta Holly mencoba memakai kacamatanya. Tapi Holly hanya terdiam gak percaya, gak mau mencobanya. Mungkin takut ketularan mata belekannya Nada. Holly mengaku bahwa dia bekerja di stasiun TV Channel 54, yang membuat Nada gembira karena mungkin bisa membantunya untuk menghentikan gelombang sinyal pengacau pikiran yang dipancarkan. Saat Nada lengah, Holly mengepruk kepalanya dengan botol Amer dan mendorongnya jatuh dari jendela dan menelepon polisi. Walau terluka, Nada beruntung masih hidup dan bisa melarikan diri. Tapi kacamatanya hilang tertinggal. Nada pergi ke proyek mencari Frank, tapi Frank menolak bertemu karena status Nada yang dicap buron teroris. Nada pergi kembali ke gang di mana dia menyembunyikan kacamata hitam, tapi hampir kehilangan karena tong sampah itu sudah dibersihkan oleh truk sampah. Frank ternyata mengikuti Nada untuk ngasih gaji seminggu nguli. Mereka berdebat tentang status buron Nada. Nada yang berusaha membuktikan ditolak Frank karena nggak mau ikut campur, yang kemudian membuat mereka bertumbuk hingga babak belur. Tapi pada akhirnya, Nada berhasil memaksa Frank memakainya dan melihat penampakan alien serta drone. Frank percaya cerita Nada dan mau membantunya berjuang melawan para alien. Frank gak sengaja bertemu salah satu anggota gerakan perlawanan, yang kemudian mengundang mereka untuk gabung. Malamnya, Nada dan Frank mendatangi markas rahasia dan mendapatkan lensa kontak sebagai pengganti kacamata hitam. Nada juga ditunjukkan arloji yang digunakan untuk komunikasi dan alat melarikan diri para alien. Di markas, mereka mendiskusikan bagaimana cara paling jitu untuk melawan para alien, yang kemudian disimpulkan yaitu dengan cara merusak antena pemancar gelombang pengacau pikiran yang berada di atas stasiun gedung TV. Hal ini diharapkan bisa membongkar penyamaran dan menyadarkan para manusia dari pengaruh alien. Holly ternyata ada ikut dalam pertemuan. Nada menghampirinya untuk menyambut. Tapi tiba-tiba rombongan bapak yang gak pernah salah muncul menyerbu dengan berondongan tembakan yang menyebabkan banyak anggota tewas. Nada dan Frank yang terpojok berhasil kabur setelah nggak sengaja mengaktifkan arloji alien. Mereka berada di sebuah terowongan bawah tanah yang ternyata merupakan markas komando para alien. Di sebuah ruangan besar, terdapat banyak alien sedang berpesta merayakan sesuatu dengan para orang kaya dan pejabat. Para orang kaya dan pejabat di sini ternyata menjadi kaki tangan para alien. Salah seorang kaya yang mabuk menyambut mereka dianggap seperti anggota baru dan mengajak untuk tur keliling ruangan. Nada dan Frank diperlihatkan di mana dan bagaimana para alien melakukan perjalanan dari bumi menuju planet mereka. Mereka juga diajak ke ruangan kontrol pemancar gelombang sinyal yang ternyata merupakan ruangan siaran stasiun TV Channel 54. Mereka berdua yang sudah mengetahuinya memutuskan untuk menguasai dan menghancurkan pemancar gelombang sinyal. Tapi mereka segera ketahuan dan dikejar oleh pasukan keamanan alien. Mereka terus maju menuju ke atap untuk mencari di mana antena pemancar itu berada, yang kemudian bertemu dengan Holly lagi. Nada mengajak Holly untuk ikut bergabung, tapi Holly ternyata adalah salah satu kaki tangan alien membunuh Frank saat mereka lengah menemukan antena. Holly kemudian menodongkan pistolnya ke Nada yang mau merusak antena. Nada yang seperti mau menyerah tiba-tiba menembak Holly dan antena sehingga meledak karena konslet. Tapi sayangnya Nada juga tewas tertembak oleh pasukan keamanan alien. Setelah hancurnya antena yang memancarkan gelombang pengacau pikiran, samaran para alien akhirnya terbongkar keasliannya. Akibat aksi kepahlawanan Nada, membuat para manusia pun tersadar dan bergerak untuk bersatu melawan rongrongan para alien. Dan film pun selesai. Gimana guys? Semoga sajian ringkas film ini bisa menghibur dan menginspirasi kita untuk bisa berjuang selalu. Saya Tom dari Sicario HV. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!